Seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari karena teringat kamu. Itu yang akan kita cari tahu hari ini. Kita mau pilih-pilih lagi nih teman-teman. Pick a deck ya. Seperti biasa ada 2 pilihan. Tanyakan di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini, siapa sih yang sering tidak bisa tidur di malam hari ketika memikirkan kamu? Pilihan 1 atau pilihan kedua? Mana deck yang paling memanggil dirimu? Oke teman-teman, kita mulai ya. Deck pertama. Halo teman-teman yang memilih deck pertama atau pilihan pertama, kita mau cari tahu dia yang sering kali tidak bisa tidur di malam hari karena teringat dirimu. Siapa dia? Ini bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Jadi nanti tinggal diambil yang cocoknya saja. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, tinggalkan saja. Jangan dipaksakan dan jangan terlalu diambil perasaan. Ya teman-teman ya. Ini pembacaan bisa untuk kamu yang laki-laki atau untuk kamu yang perempuan. Teman-teman, ini fun reading, ini untuk hiburan ya. Oke, baik kamu yang single maupun kamu sudah berpasangan, bebas. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja. Oke teman-teman, kita langsung lihat ya. Dia yang sering kali tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Seperti apa orangnya? Apakah kamu kira-kira mengenal orang dengan ciri-ciri seperti ini? Di sini ada King of Swords. Dia yang tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Pilihan 1 atau deck ke-1. Oke. Dia yang tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Oke, di sini ada Ace of Swords, di sini ada Temperance. Oke. Seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Siapakah dia? Ini bisa siapa saja ya teman-teman ya. Tidak terlalu terfokus dengan love reading saja. Siapapun nanti yang terbaca, misalnya mungkin saja orang tua kamu, mungkin ya, atau anak kamu, siapapun ya. Berdasarkan intuisiku akan aku jelaskan apa adanya hasil readingan kamu. Oke. Di sini ada Knight of Wands. Oke, satu kartu lagi. Dia yang seringkali tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Pilihan 1, deck ke-1. Ada Three of Swords. Oke, aku rapin dulu teman-teman ya. Oke, di sini ada energi zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya. Entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya seseorang yang berdealing dengan kamu, teman-teman. Pilihan 1 ya. Ini rata-rata sih kamu tahu siapa orangnya. Karena ini orang yang intens berkomunikasi sama kamu. Ini ada hubungannya dengan cinta. Ya, ada Temperance di sini. Teman-teman, kamu tahu dia cinta kamu. Kamu tahu dia cinta kamu. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Ini dua orang yang saling mencintai, terutama dia ke kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu kita bicara soal pasangan kamu ya teman-teman, entah kamu sudah menikah maupun belum, tapi ini kebanyakan belum menikah ya teman-teman ya. Kebanyakan belum menikah kamu sama orang ini. Ada LDR di antara kamu berdua, karena di sini aku lihat ada Knight of Wands ya. Orang ini berniat untuk mendatangi kamu ya. Secara komunikasi kamu intens kok. Jadi bukan berarti kamu jarang ketemu sama dia, apalagi LDR ya, karena kesibukan masing-masing, terutama dia, karena ini tipikal orang nggak bisa diem. Ada Knight of Wands ya, orang nggak bisa diem, ada aja yang dia lakuin, apalagi kalau itu ada kaitannya dengan uang dan karirnya dia ya. Apapun itu, mau kamu LDR atau tidak, yang jelas ini kamu jarang ketemu sama orang ini, tapi intens berkomunikasi ya. Di sini ada King of Swords dan ada Ace of Swords. Tapi namanya orang saling jatuh cinta gitu kan, kayaknya nggak cukup ya kalau hanya berkomunikasi melalui sosial media gitu teman-teman ya. Apapun itu sosial medianya, dia rindu banget sama kamu. Di sini ada Three of Swords juga ya, ada kerinduan, ada rasa curiga ya teman-teman, yang dia rasakan sama kamu ya. Namanya jarang ketemu, kadang-kadang kan, apalagi kalau misalnya dia kirim pesan sama kamu itu nggak dibalas, atau balasnya lama, atau nggak diangkat teleponnya, video callnya gitu. Ini banyak keraguan-raguan yang dia rasakan sama kamu ya teman-teman. Ini kita kaitannya dengan cinta nih di sini, karena ini ada energi pasangan ya. Saat ini dia sedang memendam keraguan-raguan, kerinduan yang amat sangat sama kamu. Ini pasangan kamu ya, jarang ketemu karena kesibukan masing-masing, terutama dari orang ini teman-teman.
Orangnya sangat jujur apa adanya sebenarnya. Ini tipikal orang yang sangat jujur apa adanya. King of Swords, ada Ace of Swords. Ini sangat-sangat jujur. Orang yang apa ya? Dia cinta, dia bilang cinta sama kamu. Kamu tahu, makanya kamu tahu dia cinta sama kamu. Ya, baik itu dari tindakan, ucapan, apapun deh. Kamu tahu dia cinta sama kamu karena sejujur itu orangnya. Tapi dia orang yang sangat tegas. Ya, dia orang yang sangat-sangat tegas. Cenderung galak sih. Aku lihat di sini ada King of Swords, ada Ace of Swords, dan ada Knight of Wands. Ini orang yang sangat tegas. Meskipun dia cinta sama kamu, ini punya cinta yang tulus sama kamu ya. Kalau kita bicara pasangan kamu, teman-teman, cintanya tulus banget. Kayaknya tumpah-tumpah deh, istilahnya seperti itu ya. Cintanya dia ke kamu ini, perasaan peduli dan sayangnya dia sama kamu ini, ya seperti itulah ya. Overload. Cuman kalau misalnya dia merasakan ada sesuatu yang ganjil atau tidak sesuai dengan prinsipnya dia, meskipun dia cinta sama kamu, dia akan secepat itu meninggalkan kamu. Meninggalkan suatu keadaan yang membuat dia sakit hati, kecewa, marah, nggak nyaman terutama. Kalau kita bicara soal hubungan cintanya dia sama kamu, ya dia seperti itu. Dia akan memperlakukan kamu seperti itu. Ya, meskipun dia cinta banget sama kamu, tapi kalau dia merasa kamu ini sudah tidak bisa membuat dia nyaman atau bahagia, ya dia akan secepat itu meninggalkan kamu. Ini tipikal orang yang gampang move on, teman-teman. Aku lihat dari Knight of Wands ya. Tipikal orang yang gampang move on. Dia akan memberikan waktu untuk dirinya untuk mungkin bersedih, mungkin karena kegagalannya dia gitu ya. Kegagalan dalam karir, mungkin dalam kisah cinta, apapun. Tapi dia tipikal orang yang gampang move on. Dia hanya beberapa saat aja memberikan waktu untuk dirinya bersedih gitu ya. Lalu dia akan secepat itu melupakan kesedihannya itu di belakang sana. Ya, ini orang yang supel sekali, gampang bergaul. Meskipun dia galak, sangat tegas ya. Sama siapapun dia tegas, bukan sama kamu aja. Bahkan sama orang tuanya dia tegas. Dia suka, dia bilang suka. Nggak suka, ya dia bilang nggak suka. Gitu ya. Ini tapi meskipun terkesan dia orang tegas, terkesannya kalau nggak terlalu dekat sama orang ini, kesannya sombong ya teman-teman. Ada King of Swords, terkesan sombong, sulit untuk didekati. Cuman sebenarnya orang ini punya hati yang tulus, lembut sekali, romantis sekali. Udah jatuh cinta sama orang nih, pasti dia akan berusaha untuk menjaga kesetiaannya sama orang yang benar-benar membuat dia jatuh cinta. Tapi sudah sekali disakiti, dia nggak akan segan-segan untuk melupakan orang itu. Dikecewakan, tidak bahagia, apapun keadaannya ya, misalnya dalam hal karir atau pekerjaannya. Kalau misalnya dia merasa, wah nggak cocok nih sama aku, wah nggak nyaman nih, oh pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dia suka misalnya, ya pokoknya kalau dia tidak merasa nyaman di suatu keadaan, situasi dan kondisi sama seseorang, dia tinggalkan itu semua ya. Ini tipikal orang yang sangat cerdas ya. Skill komunikasi yang sangat bagus, itu bisa berguna untuk pekerjaannya dia ya. Skill komunikasinya dia berhubungan dengan orang lain dalam hal pekerjaan, bahkan untuk meyakinkan kamu kalau dia nih cinta sama kamu, kalau dia peduli sama kamu. Untuk meyakinkan hal-hal yang negatif juga dia pinter ya teman-teman ya. Atau mungkin meyakinkan pola pikirnya dia sama kamu, dia pinter banget sama siapapun deh ya. Mungkin dengan kecerdasannya dia, juga dengan skill komunikasinya dia yang sangat mumpuni. Di sini aku lihat teman-teman ini orang yang sangat aktif ya, banyak hobinya, sangat kreatif sekali, cerdas, kreatif, orang nggak bisa diem, terkesan dia nggak pernah capek ya. Fisiknya dia selalu terlihat kuat, selalu terlihat sehat, segar. Sekali lagi teman-teman, ini bacaan bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga ya. Kamu tinggal diambil yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu saja ya. Sangat aktif, friendly banget. Di sini ada Three of Swords, dia punya pengalaman cinta atau dia punya pengalaman di belakang sana. Mungkin dia pernah tertolak sama seseorang, sama lingkungan. Dia punya pengalaman yang enggak membuat dia bahagia di belakang sana ya. Oke teman-teman, ada energi lain yang aku tangkap di sini. Seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu adalah seseorang yang masih sangat menyayangi kamu. Orang ini sudah tidak punya hubungan cinta sama kamu, tapi pernah sangat spesial di hidup kamu. Di sini ada Temperance, bahkan sampai saat ini dia masih suka sama kamu, tertarik sama kamu. Dia seringkali memperhatikan kamu dari jauh melalui sosial media, gitu ya teman-teman ya. Untuk beberapa dari kamu, kalau kita bicara mantan, orang dari masa lalu kamu, ini beberapa dari kamu saja ya. Ini masih suka tanya kabar kamu, mungkin melalui telepon, mungkin melalui sosial media, DM, inbox, atau apapun itu ya. Sesekali dia bertanya kabar soal kamu, dan yang sering dia lakukan adalah ya kepoin kamu melalui sosial media gitu teman-teman ya. Ini adalah orang dari masa lalu kamu. Hubungan kamu sudah
berakhir sama orang ini. Ada Three of Swords. Sampai saat ini dia masih sangat merindukan kamu, ya, masih sangat mencintai kamu. Di sini ada Temperance, teman-teman. Tapi apakah dia akan kembali sama kamu atau setidaknya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dia? Dia akan mengungkapkan hal itu, ya. Dia akan berkata jujur sama kamu karena pada dasarnya orang ini jujur, ya, teman-teman, sangat tegas. Cuman mungkin dia menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan isi hatinya sama kamu. Mungkin dia merasa kehilangan, mungkin dia masih cinta sama kamu, mungkin bahkan dia ingin menjalin cinta lagi, gitu. Pokoknya ada kejujuran yang akan dia ungkapkan sama kamu. Di sini ada King of Swords dan ada Ace of Swords, ya, teman-teman, ya. Ini ada energi orang dari masa lalu yang sudah berakhir, tapi sampai saat ini dia masih merasakan cinta, peduli, juga sekaligus rasa sakit hati sih, karena perpisahan kalian itu. Ya, di sini juga ada energi pasangan. Banyak dari kamu belum menikah sih, cuman memang ada cinta, ya. Ada cinta yang meluap-luap dia rasakan sama orang ini. Teman-teman, ini secara fisik orang yang sangat menarik, ya. Diakui sama teman-temannya, sama orang banyak, terutama lawan jenis. Orang yang sangat menarik. Di sini ada Knight of Wands, ya, teman-teman. Oke, di sini ada codependency. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini, tentang hubungan kalian? Apalagi yang perlu kamu ketahui, apa yang Oracle katakan tentang hubungan ini? Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui atau mungkin bisa kamu jadikan saran, ya, teman-teman, ya. Oke, informasi apa lagi yang perlu kamu ketahui? Oke, di sini ada heart to heart conversation, ya. Orang ini suka sekali ngobrol, ya. Orang ini suka sekali mencari tahu tentang kamu. Apa yang kamu rasakan? Bahagiakah, sedihkah, kecewakah? Ya, karena dia memang orang yang sangat jujur dan dia menuntut kejujuran juga dari pasangannya, ya. Dari orang yang dia suka. Playfulness. Satu kartu lagi. Calling in your soulmate. Oke, teman-teman, di sini ada codependency, ya. Orang ini cinta banget sama kamu sih kalau aku lihat dari Temperance, meskipun dia emang dia kelihatan sangat galak, ya. Ya, orang lain nih kalau nggak terlalu kenal sama si dia ini males sih deket-deket sama dia. Ya, cuman kalau sudah cukup mengenal orang ini baru kelihatan nih orangnya ramah, friendly, peduli sama orang lain, gitu, ya, terutama untuk orang-orang yang dia cintai, gitu. Ada codependency, ada addiction, ada ketergantungan dia sama kamu karena cintanya dia sama kamu, ya, teman-teman. Ada ketergantungan yang dia rasakan sama kamu karena rasa cintanya begitu dalam sama kamu, ya. Di sini ada calling in your soulmate. Kenapa dia punya rasa cinta, merasa chemistry-nya begitu besar sama kamu, ikatan atau energi tarik menariknya nih sama kamu nih. Jadi dia seperti nggak mau kehilangan kamu lah untuk saat ini. Ya, untuk saat ini dia seperti tidak mau kehilangan kamu. Karena apa? Di sini ada calling in your soulmate. Orang ini sering sekali berdoa, bermanifestasi, atau sekedar berucap lah. Entah dia sadari atau tidak sadari, ya. Entah itu berucap melalui mulutnya dia atau jauh di dalam hati kecilnya dia tentang pasangan yang dia inginkan, dari A sampai Z-nya lah, gitu, ya. Dan dia dapatkan dari kamu, gitu, ya. Makanya ketika dia bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan harapan dia selama ini, doa dan manifestasi dia selama ini, jadi dia, ya, jatuh cinta lah, langsung jatuh cinta, gitu, karena kamu sesuai dengan doa-doa dan harapan dia selama ini. Ada heart to heart conversation seperti tadi aku jelaskan, baik ini pasangan kamu atau ini mantan kamu yang akan datang, ada kejujuran yang akan dia ungkapkan sama kamu, ya. Kalau kita bicara pasangan, jelas orang ini senang sekali ngobrol sama kamu, ya. Senang sekali bertanya soal kabar kamu, apalagi kalau kamu jarang ketemu, ya, entah kamu LDR atau karena faktor kesibukan masing-masing. Dia suka sekali mencari tahu apakah kamu bahagia sama dia, apa yang kamu rasakan, dan sebagainya. Sering sekali bertanya soal kamu lah. Dia pun akan jujur mengatakan apa yang dia rasakan sama kamu, apa yang dia suka, nggak suka, apa yang dia suka, apa yang perlu dirubah, dan sebagainya. Sering sekali ada obrolan dari hati ke hati antara kamu dengan pasangan kamu. Kalau kita bicara mantan kamu yang akan datang, jelas aku lihat di sini ada Ace of Swords, akan ada kejujuran yang akan dia ungkapkan sama kamu tentang perasaannya dia, niatnya dia datang lagi. Tapi terserah, ya, kalau kita bicara mantan, kamu punya free will, ya, teman-teman. Kamu akan menerima kehadiran dia atau tidak, ya, dalam kehidupan cinta kamu lagi, ya, itu free will. Tapi yang jelas, ya, ini seseorang dari masa lalu kamu yang sangat spesial, pernah sangat spesial untuk kamu, ya. Ini akan datang lagi, bahkan dia bakalan jujur banget nih mengungkapkan perasaannya, misinya dia datang ke kamu. Tapi kalau kamu tidak menerima cintanya dia, ya nggak apa-apa juga. Niatnya dia cuma berusaha untuk jujur sama diri sendiri, gitu, ya. Ada playfulness. Orang ini
punya sifat yang serius tapi santai. Dia tahu kapan dia harus serius di dalam kesehariannya, di dalam hubungan kalian, di dalam pekerjaannya. Pokoknya dia orang yang serius tapi santai, dan kapan dia bisa sedikit agak bercanda, ya serius tapi santai lah teman-teman. Dia bisa diajak asik gitu ya, bisa diajak fun, bisa diajak bercanda. Dia juga tipikal orang yang agak humoris ya, seperti itu ya. Kamu mengerti lah maksudnya, serius tapi santai orang ini. Dia tahu momen gitu ya teman-teman. Oke, apalagi yang perlu diketahui dalam hubungan ini? Ada courage, ada nature, ada direction, satu kartu lagi. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini teman-teman, atau tentang hubungan kalian ya? Di sini ada connect. Oke. Yap, di sini ada courage. Orang ini punya keberanian, dia punya ketegasan. Jelas di sini ada King of Swords, ada Ace of Swords, ada Knight of Wands. Orangnya sangat berani, sangat apa adanya, teman-teman ya. Kalau dia tidak terlalu jatuh cinta sama seseorang, orang ini terkesan player atau suka tebar pesona, karena memang semenarik itu fisiknya ya teman-teman ya. Ini lawan jenis banyak yang tertarik sama orang ini sih. Cuman kalau misalnya dia sudah sangat jatuh cinta, dia memutuskan dengan siapa dia mau berhubungan, ya dia akan berusaha untuk setia sama orang yang membuat dia jatuh cinta ini teman-teman. Ada courage, orang ini sifatnya pemberani sekali ya. Kalau kita bicara mantan kamu, dia menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kamu, karena banyak yang dia pikirkan. Namanya mantan, pasti kan pernah punya rasa kecewa, sakit hati ya, itu yang dia rasakan saat ini. Cuman kalau menurut dia waktunya sudah tepat, dia akan datang ke kamu. Banyak kejujuran yang akan dia ungkapkan ya teman-teman. Ada courage, sifatnya pemberani. Nature, dia suka alam. Dia suka alam, mungkin kamu juga suka alam teman-teman. Tinggal diambil yang cocoknya saja, karena energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Dia suka alam. Alam itu bukan hanya dia bepergian ke alam ya, ke laut kah, atau ke pegunungan kah. Dia lebih suka ketenangan gitu. Tapi dia memang kalau misalnya ada waktu luang gitu ya, misalnya dia libur dari pekerjaannya dia gitu, dia suka sekali, ya mungkin dia suka tanaman, suka bunga-bunga. Dia punya tanaman dan bunga-bunga ini di tempat dia kerja atau bahkan di rumahnya dia gitu ya. Dia suka nature, dia suka alam. Kalau dia lagi bosan banget sama kesehariannya dia, sama aktivitasnya dia, ya otomatis dia akan menyendiri ya, memutuskan untuk menyendiri untuk sementara ke alam dia. Ya, dia suka sekali menyatu dengan alam. Di sini ada direction. Orang ini sangat percaya dengan intuisinya. Kalau aku lihat dari Temperance ya, ini orang yang dekat sekali dengan penjaganya dia, spirit guides-nya dia. Bisa berkomunikasi ya. Kadang-kadang kalau lagi galau banget, lagi marah banget, bahkan lagi gelisah gitu, pokoknya perasaan-perasaan negatifnya dia bawa dalam doa, meditasi. Dia mau mendengarkan apa sih yang dikatakan spirit guides-nya dia, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Dia terkoneksi dengan spirit guides-nya dia. Di sini ada connect. Dia sangat terkoneksi dengan spirit guides-nya dia. Dia sangat sangat peka. Intuisinya dia sangat peka dengan apa yang dikatakan semesta, spirit guides-nya dia terutama. Ada direction, dia selalu mengikuti intuisinya dia untuk melakukan segala hal. Dalam hal memilih karir, dalam hal cinta, apapun. Dia sangat mengikuti petunjuk dari para penjaganya dia, karena dia memang peka dengan itu ya teman-teman ya. Aku lihat di sini ya sedikit ciri-ciri fisiknya, orangnya ini suka yang simple-simple sih. Orangnya gercep banget gitu teman-teman. Dia tidak terlalu suka drama. Ya, tidak terlalu suka drama kesedihan kayak gitu-gitu, dia tidak terlalu suka. Ini rambutnya sedikit bergelombang, ada teksturnya, dia suka sekali mewarnai rambutnya. Ya, teman-teman. Inisial kamu atau inisialnya dia? Atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya si dia ini? Oke, pilihan satu. Oke, sekalian. Ciri-ciri tambahannya dia yang sering kali tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Pilih yang satu atau dekat satu. Oke, aku rapiin dulu teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini ada setia ya, di sini ada temperance juga ya, berarti ini validasi ya. Orang ini setia, kalau udah jatuh cinta banget dia setia. Ada rambutnya hitam, warna dasar rambutnya hitam, ada Cancer, Pisces, dia punya lesung pipit, jujur ya. Ini validasi juga, orangnya sangat jujur, sangat apa adanya teman-teman. Orphan, mungkin dia sudah ditinggalkan untuk selamanya sama orang tuanya. Ya, sudah ditinggalkan untuk selamanya sama orang tuanya. Ada rapi, dia suka hal-hal yang rapih gitu ya. Orangnya sangat disiplin soal itu teman-teman ya. Single parent, untuk beberapa dari kamu, dia ini single parent, sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak. Ada posesif, dia cinta sama kamu, teman jadi cinta.
Mungkin hubungan kamu sama orang ini diawali dengan pertemanan gitu ya teman-teman, kok lama-lama ada chemistry, kok lama-lama ada sayang, kayak gitu-gitu ya, teman jadi cinta. Orangnya perhatian banget, dia suka hewan. Ada huruf Q, C, V, G, M, W, D, E, dan S ya teman-teman. E-nya ada 4 nih, D-nya ada 3. Oke, semoga kelihatan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kelihatan nih huruf-hurufnya sama kamu. Oke, teman-teman, tinggal diambil yang cocoknya saja. Nggak cocok sama sekali, tinggalkan ya. Bye-bye. Halo, teman-teman yang memilih D kedua atau pilihan kedua. Kita mau cari tahu seperti apa sih dia yang seringkali tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat dirimu. Seperti apa orangnya? Teman-teman, ini pembacaan bisa untuk kamu yang laki-laki atau kamu yang perempuan, atau energi zodiaknya kamu lebih ke maskulin atau lebih ke feminin. Hanya dirimu yang tahu dirimu sendiri ya, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri ya. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Dengarkan intuisi kamu, apakah ini bacaannya untuk kamu atau tidak ya. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, berarti mungkin temanya belum untuk kamu, atau memang aku tidak bisa menarik energi kamu ya teman-teman ya. Tinggalkan saja, jangan dipaksakan, dan jangan terlalu diambil perasaan kalau memang tidak cocok ya. Ini memang maksudnya dalam hal love reading, tentang cinta, tentang hubungan romansa. Tapi kalau misalnya nanti aku dapat informasi lain dari intuisiku, ya akan aku jelaskan hasil readingan kamu apa adanya. Karena yang tidak bisa tidur ketika memikirkan kita itu kan belum tentu pasangan, bisa saja orang tua, bisa saja anak, bisa saja adik kakak, bisa saja sahabat kita ya. Apapun nanti ya hasil readingan kamu akan aku bacakan ya teman-teman. Oke, nanti tinggal diambil yang cocoknya saja, didoakan segala hal yang positifnya. Seringkali dia tidak bisa tidur ketika teringat kamu di malam hari ya. Seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Pilihan kedua atau D kedua ini. Ambil yang cocoknya saja ya teman-teman ya. Nggak cocok sama sekali ya sudah, tinggalkan. Di sini ada Ace of Pentacles, di sini ada Ace of Cups. Oke. Seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Oke, di sini ada Page of Pentacles, ada The Emperor. Oke. Ya, seperti tadi aku jelaskan ya, di sini ada energi orang tua ya, terutama sosok papa. Ya, sosok ayah. Satu kartu lagi. Seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Oke. Dan ada Seven of Wands. Aries kuat di sini, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang merindukan kamu ini ya teman-teman ya. Dia yang memikirkan kamu ini, dia yang tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Aries kuat, Leo, Sagittarius, ada Earth sign itu Taurus, Capricorn, Virgo, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke teman-teman, ya seperti tadi aku jelaskan, energi pertama yang aku dapatkan adalah seringkali dia tidak bisa tidur di malam hari ketika teringat kamu. Ini adalah sosok orang tua kamu. Ya, ini terutama papa ya, tapi bisa juga mama. Cuman lebih kuat aku merasakan sosok ayah di sini. Ya teman-teman, mungkin kamu sudah berumah tangga atau mungkin kamu nggak mau keluar dari rumah karena faktor pekerjaan mungkin, jadi tidak serumah lagi sama orang tua kamu karena ada beberapa faktor gitu ya teman-teman. Intinya kamu jarang ketemu sih sama orang tua kamu ini, terutama papa ya teman-teman ya. Oke, ada energi lain di sini, baru ada yang jadian, ada Ace of Cups aku lihat ya. Cintanya masih tumpah-tumpah, cintanya masih bergelora sekali. Dia ke kamu, kamu ke dia. Ya teman-teman ya. Aku lihat di sini ada yang baru jadian. Ya wajar lah, namanya orang baru jadian, atau ini pokoknya ini entah kamu baru pendekatan sama orang ini atau bahkan kamu baru jadian gitu ya, baru pacaran, dia baru menyatakan cintanya sama kamu. Intinya ini masih ada perasaan yang begitu bergelora, masih ada perasaan yang begitu lagi panas-panasnya gitu istilahnya teman-teman ya. Ini pasangan kamu ya. Ya namanya lagi hangat-hangatnya, namanya hubungan baru gitu ya, lagi cinta-cintanya ya, pengennya kan ketemu terus ya. Tapi kan nggak mungkin kalau belum menikah ketemu terus setiap menit, setiap jam, setiap waktu kan belum tentu gitu bisa terjadi gitu ya. Ini pasangan kamu, terutama untuk kamu yang baru saja dia menyatakan cintanya sama kamu, kamu menyatakan cintanya kamu ke dia, atau kalian bahkan sudah jadian gitu ya, baru
belum terlalu lama hubungannya. Ada Ace of Pentacles, ada Ace of Cups. Teman-teman di sini jelas pasangan sih, aku lihat ya. Tapi hubungan kamu tidak baik-baik saja sepertinya. Ada Seven of Wands. Ya, untuk kamu yang sudah lama punya hubungan cinta dengan seseorang, ini pasangan kamu, dan hubungan kamu tidak baik-baik saja, tidak selancar itu, tidak semulus itu. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak perbedaannya kamu secara pribadi dengan pasangan kamu ini. Tapi karena masih ada cinta yang begitu besar, mungkin juga karena ada komitmen di sini, komitmen untuk menikah, atau bahkan kalian ada yang sudah menikah di sini, atau memang ini hubungan sudah cukup lama, keluarga sudah saling tahu, jadi ya mau nggak mau ya dijalani saja hubungan ini sambil dicari solusi dari perbedaan-perbedaan ini. Ya, tapi yang jelas hubungan ini tidak semulus itu, teman-teman ya. Banyak perbedaan di antara kamu secara pribadi dengan pasanganmu ini, atau mungkin kamu harus menghadapi beberapa orang yang tidak setuju dengan hubungan kamu ini. Hubungan yang sudah sangat lama ya ini ya. Ada Ace of Pentacles, ada Ace of Cups. Tapi meskipun sudah lama hubungannya dan banyak halangan dan rintangan ya, termasuk perbedaan yang ada di antara kamu dengan orang ini ada perbedaan usia juga ya. Untuk beberapa dari kamu ada perbedaan usia. Mungkin kamu secara usia jauh lebih dewasa dibandingkan pasangan kamu, atau vice versa, atau terbolak-balik ya, tinggal diambil yang cocoknya saja. Tapi meskipun hubungan ini sudah cukup lama dijalani, ya kadang-kadang bosan, ada up and down-nya lah teman-teman. Namanya hidup pasti ada saat senangnya, saat sedihnya, ada rasa kecewa, ada rasa amarah, pokoknya itu sudah kamu jalani karena hubungannya sudah sangat lama ya. Bahkan kalau kamu yang sudah menikah ini ya sudahlah ya, kamu tahu maksud aku ya. Tapi yang jelas, rasa sayang, perhatian itu masih ada, rasa ingin memiliki itu masih ada. Meskipun juga ada pertentangan dari beberapa pihak sama hubungan kalian, tentang hubungan kalian ya, tapi tetap ini keinginan untuk memilikinya masih banyak, masih besar. Ada Ace of Pentacles dan ada Ace of Cups. Ya, teman-teman ya. Di sini ada Page of Pentacles dan ada Ace of Pentacles. Ini orang yang banyak uangnya. Jujur-jujurannya sih ya, secara jujurnya nih, orang yang banyak uangnya ini. Ya, dia banyak uangnya. Dia bukan tipikal orang yang susah untuk memberikan bantuan atau kasih hadiah kepada orang-orang yang dia cintai, bukan hanya kepada kamu sebagai pasangan, tidak. Dia tipikal orang yang family oriented. Ya, dia sangat mencintai keluarganya. Kamu mungkin kalau kamu nanti sudah jadi pasangannya dia, kamu dan keluarga kamu bakalan disayang banget sama dia, diperdulikan banget sama dia. Bukan hanya secara keberadaannya dia, secara fisiknya dia ada untuk kamu dan dan keluarga kamu, tapi secara uangnya juga dia ada. Ini tipikal orang yang family man banget deh, family man atau family woman. Tipikal orang sangat mencintai keluarganya. Dia mencintai orang tuanya dia, adik kakaknya dia, bahkan mencintai mencintai teman-temannya dia yang sudah sangat dekat hubungannya sama dia. Ya, dia pun akan mencintai kamu, keluarga kamu, orang tua kamu kalau kalian nanti sudah jadi keluarga. Gitu ya. Dia bukan tipikal orang yang susah untuk mengeluarkan uangnya dia, mengeluarkan dana untuk membantu orang-orang yang dia cintai, untuk memberikan hadiah, kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Kemanapun dia pergi, misalnya ini hanya contoh saja ya, misalnya dia tugas keluar kota atau keluar negeri, dia tidak pernah lupa untuk membawa oleh-oleh atau memberikan hadiah kepada orang-orang yang memang dia cintai lah, mungkin ulang tahun, mungkin untuk merayakan keberhasilan seseorang yang dia cintai ya, seperti itu. Bukan hanya kamu sebagai pasangan saja sih, tapi kepada semuanya, kepada keluarganya, orang tuanya, mungkin kepada temannya yang sudah cukup akrab sama dia gitu ya. Ada Ace of Cups, orang ini punya ketulusan dalam menyayangi kamu, mempertahankan hubungan yang sulit ini juga dia ya ikhlas aja karena dia cinta, karena memang bukan karena paksaan dari siapapun, bukan karena nggak enak sama kamu, bukan, tapi karena memang dia cinta sama kamu, karena dia memang ingin mempertahankan hubungan ini, bukan karena ada paksaan dari siapapun, apalagi dari kamu, tidak. Ini tipikal orang yang sangat pekerja keras teman-teman. Ada Ace of Pentacles dan ada The Emperor, ya banyak duitnya sih. Secara karir dia sangat baik, ya orang yang sangat mandiri secara karir, apalagi finansial, pekerja keras banget ya. Ada Ace of Pentacles, The Emperor, dan ada Seven of Wands. Pekerja keras, dia tipikal orang yang sangat mempertahankan apa yang sudah dia miliki. Ya, pokoknya yang udah dia miliki itu istilahnya nggak gampang dia lepaskan. Orang yang cukup posesif ya teman-teman, sejujurnya aku lihat dari The Emperor dan ada Seven of Wands, orang yang cukup posesif sama pasangannya dia, gitu ya.
Ya ada Seven of Wands dan ada The Emperor. Ini tipikal orang yang nggak gampang untuk melepaskan sesuatu yang sudah ada di tangannya dia, yang sudah ada di genggamannya dia. Misalnya kalau dalam hubungan cintanya dia sama kamu nih sulit sekali misalnya, menjalaninya itu sulit, banyak ujian, banyak hambatan, mungkin banyak yang tidak setuju atau bahkan perbedaan sifat masing-masing. Ini kan hubungan yang sangat sulit. Cuman dia nggak segampang itu untuk melepaskan kamu meskipun banyak kesulitan di dalam hubungan cinta kalian nanti. Gitu ya teman-teman ya. Ini harga diri dia begitu besar ya teman-teman, begitu besar, begitu tinggi. The Emperor, Seven of Wands, dia punya harga diri yang begitu besar. Dia istilahnya mungkin ya, ini menjadi salah satu prinsip hidupnya orang ini. Dia hidup sendiri pun dia nggak masalah. Dia tanpa cinta pun, tanpa pasangan pun dia nggak masalah. Intinya semandiri itu orangnya. Ya teman-teman ya. The Emperor dan ada Seven of Wands. Ini fire sign banget sih. Ya, orangnya keras kepala teman-teman. Agak pemarah kalau misalnya ada sesuatu yang memang membuat dia seperti terguncang sekali. Seperti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kecilnya dia, tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dia. Dia bakalan memperlihatkan sisi amarahnya dia yang mungkin selama ini dia pendam. Agak pemarah orangnya. Apalagi kalau tidak sesuai dengan dirinya lah. Gitu ya, sangat menggores harga dirinya dia. Wah, dia bakalan marah banget teman-teman. Bakalan frontal banget untuk mengungkapkan amarahnya dia, kekecewaannya dia. Bahkan dia tipikal orang yang akan sangat menjauhi orang-orang yang sudah dia tinggalkan, orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak berguna untuk hidupnya dia bakalan tegas untuk meninggalkan itu semua. Ini tipikal orang yang tidak mau balik ke masa lalu ya, dalam hal cinta, misalnya karir, misalnya temannya dia yang mungkin mengkhianati dia bukan tipikal orang yang mudah didekati lagi kalau sudah sangat kecewa. Ya. Suka olahraga, ya, sangat suka olahraga, baik laki-laki maupun perempuan, kelihatan banget di sini olahraga yang ringan sampai olahraga yang ya mungkin nge-gym yang agak mahal gitu. Pokoknya dia suka olahraga. Dia sangat menjaga kesehatan tubuhnya sih, ya. Secara fisik dia menarik banget, sangat sehat kelihatannya, sangat indah tubuhnya. Orang yang kalau misalnya dia perempuan, teman-teman kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, dan orang ini yang seringkali tidak bisa tidur ketika teringat kamu di malam hari ya, ini dia suka sekali memanjangkan rambutnya indah sekali karena terawat ya, dia sangat merawat tubuhnya teman-teman, dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu ya. Bukan hanya secara fisik saja dia rawat, bukan hanya kesehatan saja yang dia jaga, tapi memang keindahan tubuhnya benar-benar dia jaga. Dia suka sekali mewarnai rambutnya ya. Sangat menarik lah secara fisik teman-teman, dari busana yang dia kenakan karena dia punya uang untuk beli itu ya. Dia tipikal orang yang nggak tanggung-tanggung, istilahnya gini, misalnya dia pengen beli A, B, C, D, E sampai Z gitu ya, pakai uangnya dia sendiri, dia nggak tanggung-tanggung. Dia orang yang sangat menghargai dirinya gitu ya. Mungkin salah satu cara untuk menghargai dirinya adalah ia membeli sesuatu atau jalan-jalan ke tempat yang dia inginkan. Itu yang nggak tanggung-tanggung orangnya. Itu dia mau jalan-jalan kemana ya, pokoknya dia mau merealisasikan itu semua, entah dia sendiri atau sama pasangannya atau sama keluarganya gitu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman? Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia atau tentang hubungan kalian? Apa yang Oracle mau katakan? Free yourself. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Ini orangnya sebebas itu ya teman-teman ya. Dia jiwanya bebas. Romantic feeling ya. Dia sebenarnya pada dasarnya jiwanya bebas. Oke, kita buka dulu semua. Apalagi yang perlu kamu ketahui atau mungkin kamu bisa jadikan saran? Di sini ada true love. Di sini ada retreat. Oke. Free yourself. Dia tipikal orang yang mungkin tidak bisa dikekang ya. Aku lihat dari The Emperor dan ada Seven of Wands teman-teman. Meskipun dia cinta banget sama kamu. Di sini ada Ace of Cups ya. Apalagi di sini juga ada true love. Dia cinta banget sama kamu. Di sini ada hubungan cinta sejati. Kamu cinta banget sama dia, dia pun seperti itu. Bukan hanya cinta sepihak ini ya. Tapi dia tidak suka dikekang. Meskipun dia cinta sama kamu, dia secara jujur sering berkata bahwa dia hanya ingin dipercaya. Dia mungkin sering berkata bahwa dia cinta sama kamu kok, dia peduli sama kamu. Dia pokoknya seberapapun besar ujiannya dia akan mempertahankan hubungan ini gitu ya.
tapi dia tidak suka dikekang. Ada free yourself. Ya, jadi di sini mungkin sarannya untuk kamu yang sering mengekang pasangan kamu ini atau punya sifat yang suka mengekang ya, kurang-kurangin. Karena itu bikin dia ilfeel. Ya, yang tadinya cinta banget sama kamu, peduli banget sama kamu, karena kamu mengekang kebebasannya dia mau pergi kemana kek, dia mau beli apa kek, terserah aja, nggak apa-apa selama dia bertanggung jawab. Kurang-kurangin sifat mengekangnya kamu. Ada free yourself. Kamu pun mungkin punya banyak teman, kamu pun mungkin banyak kesibukan, kamu pun mungkin banyak banyak kegiatan rutinitas. Ya lakukan saja, ya. Beri kebebasan sama dia. Kamu pun juga bebas untuk melakukan apapun selama kamu melakukan hal yang positif. Ya teman-teman ya, free yourself. Jangan terlalu mengekang orang ini, jangan terlalu menuntut ya, jangan terlalu menuntut orang ini untuk sesuai dengan keinginan kamu, teman-teman ya. Jalani saja hubungan ini apa adanya, berjalan apa adanya secara natural tanpa ada paksaan-paksaan. Kalau dia lagi sibuk sama dunianya, kamu juga punya kesibukan dong, kamu juga harus punya hobi. Ya, di sini diperlukan kepercayaan. Kamu percaya sama dia, dia pun otomatis akan percaya sama kamu, juga kejujuran. Kalau masih suka, masih sayang ya jalani. Kalau sudah tidak merasakan apa-apa sama dia, dia pun sebaliknya dia akan berkata jujur sama kamu ya. Ini tipikal orang yang sangat jujur teman-teman. Jadi kamu juga sebaiknya sejujur itu untuk mengungkapkan perasaan kamu. Kamu kecewa, kamu marah, kamu ungkapin. Kamu masih suka, jalanin. Kamu gak suka, kamu udah ilfeel sama dia, kamu sudah tidak mau menjalankan hubungan ini, ya jujur aja. Ya, jadi dirimu apa adanya, karena dia juga sangat ingin menjadi diri dia apa adanya. Dia hanya ingin dipercaya. Free yourself. Jangan paksakan kehendak kamu, jangan paksakan keinginan kamu kepada pasangan kamu ini. Ya. Ada romantic feelings. Ya, ini ada perasaan cinta, ada romantic feelings, ada true love. Jelas di sini sudah tidak usah panjang-panjang lagi. Jelas ada hubungan cinta di sini. Ya, romantic feelings, ada Ace of Cups. Entah kamu yang baru jadian, entah kamu yang baru pendekatan, atau bahkan kamu sudah lama nih hubungannya sama orang ini, bahkan sudah menikah, tapi yang jelas keinginan dia untuk mempertahankan hubungan ini masih begitu besar, meskipun banyak hambatannya, meskipun sering sekali terjadi konflik di antara kamu dengan si dia, tapi dia tidak ada niat untuk melepaskan kamu sih sebenarnya, karena ada romantic feelings, ada perasaan cinta, dan ada true love, cinta sejati. Ada retreat. Ya, meskipun memang kadang-kadang orang ini kalau lagi jenuh banget ya, dia kadang-kadang mungkin minta izin sama kamu atau bicara jujur sama kamu, aku lagi pengen sendiri nih. Ya, aku lagi pengen sendiri, pengen jalan sendiri kemana gitu. Izinkan aja teman-teman, gak apa-apa. Namanya manusia itu kan bukan berarti dia membutuhkan waktu sendiri gitu ya. Terus dia gak suka lagi sama kamu, gak sayang lagi sama kamu. Belum tentu itu. Kamu pun juga kalau misalnya kamu lagi butuh sendiri, ya katakan sejujurnya. Udah kayak lagu ya. Ya gitu, katakan sejujurnya sama dia. Dia kadang-kadang membutuhkan waktu untuk sendiri, meskipun orangnya sosial banget ya, banyak temennya gitu ya, suka sekali bersosialisasi, cuman kadang-kadang dia kalau lagi jenuh pengen banget keluar gitu ya, pengen banget sendirian, nggak ada gangguan dari siapapun, bahkan itu dari kamu ya. Atau mungkin dia memang ada keinginan untuk ajak kamu jalan-jalan berduaan aja, nggak ada gangguan dari siapapun, bahkan anak, kalau misalnya kalian sudah punya anak gitu ya, ya untuk membuat romantis hubungan inilah gitu ya. Oke teman-teman, informasi tambahan untuk kamu, ada meditation, dia suka sekali bermeditasi ya, lebih suka menyatu dengan alam sih. Kalau misalnya dia lagi membutuhkan waktu untuk sendiri, berdoa, bermeditasi, untuk mendengarkan suara alam semesta, mendengarkan spirit guides-nya dia lebih suka bermeditasi ya. Kadang-kadang kalau dia lagi capek banget dengan rutinitasnya dia, dengan kesehariannya dia lebih suka bermeditasi. Di sini ada animals, dia suka animals, suka hewan. Ya mungkin ini kesamaan, kamu juga suka hewan, dia juga suka hewan, ini kesamaan di antara kalian berdua mungkin ya. Di sini ada hope, dia nyaman sama kamu, jangan khawatir. Ada rasa nyaman, ada rasa cinta, ada rasa kepedulian, dia merasa nyaman sama kamu. Pokoknya dia kalau sibuk kemana-mana gitu ya, pasti ingat rumah pulangnya gitu. Dia bukan tipikal orang yang suka nginep-nginep di mana gitu teman-teman ya. Home, dia sangat nyaman sama kamu. Di sini ada compassion ya, kasih sayang, compassion, dan ada Ace of Cups. Jelas dia sayang sama kamu ya. Di sini ada compassion. Kalau nggak sayang, dia nggak akan mempertahankan hubungan yang sulit ini. Ya, hubungan yang banyak ujiannya, banyak tantangannya ini. Oke. Sekarang kita cari tahu informasi tambahan tentang dia. Ini mungkin inisialnya kamu, inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan kedua. Oke, pilihan kedua ini. Oke, sekalian informasi tambahannya, ciri-ciri tambahannya sih dia yang sering kali tidak bisa
tidur di malam hari ketika teringat kamu, ya. Jelas ada rindu, ada cinta di sini, teman-teman. Oke, aku rapiin dulu. Oke, di sini ada huruf G, M, M-nya ada 3 nih ya. Ada A, ada D, ada Y, Z, R, Y lagi, V, F, H, L, dan I. Ada cuek, ada berisi, tubuhnya mungkin sedikit berisi, tapi sangat sehat ya teman-teman. Dia suka olahraga ya, kencang gitu tubuhnya ya. Chemistry, ya ini ada energi tarik-menarik antara kamu sama dia, terutama dia ke kamu nih, karena cinta banget dia sama kamu teman-teman, gak bisa dipungkiri ya. Aku melihat ada energi itu, aku merasakan ya. Ada tanaman, dia suka tanaman. High class, ya banyak uangnya, mungkin ini mungkin ya. Ya dia berteman dengan orang-orang yang ya banyak duitnya juga, sukses karirnya kayak gitu-gitu ya. High class, kulitnya gelap, rambutnya bergelombang. Temperamen, ya agak pemarah orangnya ya. Suka sekali berkacamata hitam, terutama kalau di luar ruangan ya. Orangnya jujur banget teman-teman, jujur. Pekerja keras, ini validasi, orangnya pekerja keras. Gak heran dia punya banyak uang, gak heran karirnya sukses ya. Wirausaha, beberapa dari kamu dia punya usaha sendiri ya. Entah dia memang mungkin bekerja di suatu perusahaan, tapi dia mungkin punya usaha sendiri di balik itu semua gitu ya. Selain itu, atau memang dia pebisnis yang sukses gitu ya. Wirausaha, orang yang sangat mandiri, ini validasi lagi, dia suka membaca. Apalagi kalau dia udah jenuh dengan keramaian, dengan teman-temannya dia yang banyak itu, apalagi lingkungan dia yang high class itu, tapi kan kadang-kadang dia merasa jenuh ya, bosan dengan itu semua. Nah, dia menyendiri untuk bermeditasi atau mungkin untuk membaca, sekedar membaca. Ini hobinya dia mungkin teman-teman. Oke, teman-teman tinggal diambil yang cocoknya saja ya. Bye-bye.